Jika kamu seorang freelancer yang menyediakan layanan seperti pengeditan video, penulisan, dan fotografi, dan kamu ingin mendapatkan lebih banyak klien, maka video ini untukmu. Hari ini aku akan membahas tutorial langkah demi langkah tentang cara membuat situs web portofolio pribadi di WordPress yang akan sangat meningkatkan jumlah klien yang bisa kamu dapatkan. Alasan mengapa situs web portofolio pribadi begitu penting adalah karena ini memungkinkan klien potensial untuk melihat hasil kerjamu sebelum mempekerjakanmu. Dan jika kamu ingin peluang tertinggi untuk mendapatkan pekerjaan, memiliki situs web yang terlihat profesional dan bersih adalah kuncinya. Itulah sebabnya aku akan menunjukkan kepadamu cara melakukannya di video ini. Menggunakan platform bernama Hostinger. Ini adalah platform favorit kami karena harganya yang terjangkau serta kemudahannya dalam penggunaan dengan pembangun drag and drop mereka. Kamu tidak perlu tahu kode apapun dan aku akan menunjukkan semua plugin yang kamu butuhkan untuk membuat situs web yang terlihat bagus. Oke, jadi hal pertama yang ingin kamu siapkan adalah hosting webmu. Dan sekali lagi, kami merekomendasikan menggunakan platform seperti Hostinger. Jadi jika kamu klik link di bawah ini, kamu akan dibawa ke halaman ini, di mana kamu bisa mendapatkan diskon hingga 75% untuk hosting. Seperti yang kamu lihat di sini, kamu benar-benar bisa mendapatkan hosting web dengan harga di bawah $3 per bulan. Jangan khawatir, kami memiliki kode khusus yang bisa kamu masukkan yang akan aku tunjukkan nanti. Dan itu akan memberikan diskon yang lebih besar pada paketmu. Jadi untuk memulai, cukup klik klaim penawaran di sini dan itu akan membawa kamu ke semua paket hosting web mereka. Mereka memiliki hosting web premium, hosting web bisnis, dan cloud startup. Sekarang, untuk kebanyakan dari kamu yang baru memulai, aku akan mengatakan bahwa hosting web premium sudah cukup baik. Dengan paket hosting web ini, kamu mendapatkan akses ke 100 situs web berbeda serta domain gratis dan SSL tanpa batas gratis. Mereka juga memiliki banyak fitur berbeda yang bisa kamu cek. Tapi untuk contoh ini, aku akan menambahkan yang ini ke keranjangku. Sekarang kamu bisa memilih periode untuk waktu paketmu. Mereka memiliki paket 1 bulan, paket 12 bulan, paket 24 bulan, dan paket 48 bulan. Dan satu-satunya yang tidak aku rekomendasikan adalah paket 1 bulan. Jelas, karena itu lebih mahal. Harganya sekitar $12 per bulan, dibandingkan dengan $3 per bulan yang akan kamu bayar pada semua paket lainnya. Jika kamu ingin mengatur situs webmu untuk jangka panjang, aku merekomendasikan paket 48 bulan, karena kamu akan mendapatkan 2 bulan gratis dan selama 4 tahun kamu akan menghemat sekitar $432. Untuk contoh ini, aku akan memilih paket 12 bulan. Dan ketika kamu scroll ke bawah, di sini kamu bisa memasukkan alamat emailmu untuk membuat akun. Hal terakhir yang perlu kamu lakukan adalah memasukkan informasi alamatmu serta kartumu. Tetapi sebelum kamu melakukan itu, klik di sini, di mana ditanyakan apakah kamu memiliki kode kupon, dan masukkan kode Charlie Cheng. Setelah kamu mengklik terapkan, kamu akan melihat bahwa kamu mendapatkan diskon yang lebih besar. Jadi, alih-alih 75%, kamu akan mendapatkan 78%. Jadi, ini adalah 1 tahun untuk hosting web hanya dengan $32. Dengan hanya $32, itu benar-benar gila. Sekarang aku tidak tahu lagi di mana kamu bisa menemukan penawaran seperti ini. Jadi pastikan untuk klik link di bawah ini untuk memanfaatkan penawaran eksklusif ini. Tapi selain itu, kamu hanya perlu memasukkan info kartumu di sini dan kemudian klik kirim pembayaran aman. Setelah kamu selesai membayar, kamu akan dibawa ke halaman ini, di mana seperti yang kamu lihat akan muncul klaim domain gratismu di sini. Jika aku klik itu, aku akan mencari nama domain dan memeriksa ketersediaannya. Jika tersedia, aku akan mengambilnya. Untuk contoh ini, aku akan memasukkan Charlie's Personal Portfolio. Kemudian aku akan memilih akhiran.com dan memeriksa ketersediaannya. Domain ini tersedia. Jadi aku akan klik claim domain di sini dan kemudian aku akan kembali ke halaman berandaku. Di bawah penyiapan, kamu mungkin akan melihat bisnis atau hosting web premium tergantung pada paket yang kamu dapatkan. Dari sana, kamu hanya perlu klik setup dan itu akan membawamu melalui panduan penyiapan yang sangat mudah yang bisa kamu lakukan dalam beberapa menit. Aku akan klik mulai sekarang, lalu klik buat situs web baru. Dan kemudian itu akan menanyakan apakah kamu ingin membangun situs webmu menggunakan WordPress atau pembangun Hostinger dengan AI. Untuk video ini aku akan menunjukkan cara menggunakan WordPress, tapi kami juga memiliki video lain yang akan mengajarkanmu cara menggunakan pembangun Hostinger dengan AI. Jika kamu tertarik, kami akan meninggalkan link di bawah untukmu mengecek video itu. Sekarang, itu akan memungkinkan kamu membuat detail login untuk akun WordPressmu. Setelah kamu memasukkannya, itu akan menanyakan apakah kamu ingin menambahkan plugin ke situs webmu. Untuk sekarang, aku akan klik lewati. Dan kemudian itu juga akan menanyakan apakah kamu ingin memilih tema apapun. Kamu bisa melihat peratinjau ini dan menginstalnya jika kamu mau. Tetapi ada plugin yang sangat membantumu di WordPress yang akan menginstal tema untukmu. Jadi aku akan scroll ke bawah dan klik lewati. Kemudian akan menanyakan apakah kamu juga ingin memberikan nama merek dan detail bisnismu. Dan kemudian AI akan secara otomatis menghasilkan teks untukmu. Aku akan klik lewati untuk sekarang. Dan kemudian itu akan menanyakan domain mana yang ingin kamu gunakan. Jadi aku akan menggunakan yang baru saja aku daftarkan.
Dan aku akan klik pilih dan kemudian klik selesaikan penyiapan. Setelah selesai, itu akan membawamu ke halaman ini, di mana kamu bisa mengedit situs webmu atau pergi ke panel kontrolmu. Jika kamu ingin mengatur email untuk situs webmu, kamu bisa pergi ke panel kontrol dan melakukannya di sana. Tapi untuk sekarang, kita akan klik edit situs webmu di sini. Dan sekarang, bagian yang menyenangkan di mana kamu bisa mulai menyesuaikan situs webmu. Sekarang itu bisa membawaku ke dashboard WordPress. Dan segera, hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah mulai menginstal beberapa plugin. Untuk melakukannya, aku akan pergi ke plugin di sini. Dan seperti yang kamu lihat, ada 6 plugin yang sudah diinstal untukku. Beberapa di antaranya diaktifkan dan beberapanya tidak. Yang mengatakan deactivate adalah yang sudah diaktifkan. Misalnya, All-in-One WP Migration. Ini pada dasarnya memungkinkan kamu mengimpor dan mengekspor konten blogmu. Tetapi untuk contoh ini, kita tidak akan membutuhkannya. Jadi, aku akan klik deactivate dan kemudian menghapusnya. Dari sini, jika kamu belum memiliki WP Forms, aku merekomendasikan menginstalnya. Karena itulah yang kamu butuhkan untuk membuat formulir di situs webmu. Aku akan menunjukkan cara menggunakannya nanti di video ini. Tetapi untuk sekarang, mari kita tambahkan beberapa plugin lagi. Kita akan klik Add New di sini. Dan plugin pertama yang akan kita install disebut Starter Templates. Jadi aku akan mengetikkannya di bilah pencarian. Dan di sini, kamu bisa melihat bahwa itu dibuat oleh Brainstorm Force. Aku akan klik Install Now. Dan kemudian kembali ke pluginku. Kamu bisa lihat bahwa itu ada di sana. Dan dari sini, yang perlu aku lakukan adalah klik Activate. Lalu kita akan klik Add New lagi. Dan plugin kedua yang akan kita install disebut Elementor. Ini adalah pembangun situs web drag and drop yang sangat mudah digunakan. Jadi install sekarang. Dan di sini, di mana dikatakan Essential Add-ons for Elementor, kita juga akan menginstalnya. Dari sana kita akan mengaktifkan keduanya. Dan untuk pengaturan Essential Add-ons, pilih opsi dasar. Lalu di sini elemen klik View All dan scroll ke bawah ke WP Forms dan aktifkan. Klik Next. Kita tidak membutuhkan elemen pro ini, jadi klik Next lagi. Kita tidak membutuhkan ini juga. Jadi aku akan mengklik berikutnya dan aku akan pilih No Thanks. Jadi sekarang kita sudah menginstal semua plugin. Hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah pergi ke pengaturan dan kemudian ke permalinks. Di sini kamu akan memilih post name karena ini memungkinkan kamu memiliki nama domain.com diikuti dengan nama posting yang sebenarnya. Ini adalah opsi yang baik jika kamu ingin mengoptimalkan SEO di situs webmu. Setelah kamu selesai memilih itu, scroll ke bawah dan klik Save Changes. Setelah selesai, kita akan menginstal Starter Template. Jadi pergi ke Appearance dan klik Starter Templates. Itu akan membawa kamu ke halaman ini, di mana akan menunjukkan video tentang cara menggunakannya. Tapi tidak perlu menonton itu karena aku akan menunjukkan caranya di sini. Klik Build Your Website Now. Pilih Elementor sebagai pembangun halamanmu. Dan sekarang itu akan menanyakan jenis situs web apa yang kamu bangun. Karena kita membangun situs web portofolio pribadi, kamu bisa pergi ke Personal Sites di sini dan klik itu. Dan kemudian itu akan menunjukkan banyak template portfolio yang berbeda yang bisa kamu gunakan. Kamu juga bisa ke bagian Professionals di sini dan memilih bagian spesifik jika kamu suka. Mereka memiliki beberapa template premium, tapi tidak perlu memilih premium karena kamu bisa dengan mudah membuat situs web yang terlihat profesional hanya dengan yang dasar. Misalnya, jika aku suka situs web ini, aku akan klik itu. Dan sekarang, itu akan membawaku melalui proses menyesuaikannya sesuai keinginanku. Jika aku punya logo, aku bisa menggunakannya di sini. Jika tidak punya, tidak masalah. Kamu bisa melewatinya dan kembali nanti. Kamu bisa mengubah warna situs webmu. Jadi, jika tidak suka skema ini dan ingin mengubahnya, kamu bisa melakukannya dan melihat perubahan dalam waktu nyata. Misalnya, jika aku suka warna biru ini, aku juga bisa scroll ke bawah dan mengubah beberapa font. Aku bisa mengubahnya menjadi Playfair, Poppins, Montserrat, Rubik, atau opsi lain di sini. Misalnya, jika aku ingin mengubahnya menjadi Open Sans, lalu klik Continue. Kemudian, itu akan menanyakan untuk mengisi beberapa informasi, tapi tidak perlu melakukan itu. Klik Submit and Build My Website. Sekarang, dikatakan selamat, situs webmu siap dan hanya butuh 16 detik untuk membuatnya. Klik View Your Website di sini. Dan seperti yang kalian lihat, ini menginstal semuanya untukku. Jadi, aku akan lanjut scroll ke atas. Jika aku ingin mengedit, maka aku akan klik Edit with Elementor di sini. Dari sini, ini akan membawamu ke halaman editor Elementor. Dan di sinilah kamu benar-benar bisa memulai drag and drop apapun yang kamu inginkan di halaman. Jadi, misalnya aku ingin mengubah teks ini. Aku tinggal klik ini. Lalu aku ganti dengan Hello, I'm Joey. Daripada freelance copywriter, aku akan tulis I'm freelance editor. Ini di sebelah kanan adalah navigator. Jadi kamu bisa memilih hal-hal spesifik seperti bagian ini. Seperti yang kalian lihat, ini akan memilih seluruh bagian. Dan aku bahkan bisa pergi ke kolom judul, teks, serta 2 tombol ini. Dan icon sosial media di bawah sini secara
individu. Di sebelah kiri, ini akan memungkinkan aku mengedit konten dan gaya. Jadi, misalnya untuk teks ini, aku bisa mengubah perataan menjadi tengah atau kanan. Aku akan tetap pada perataan kiri untuk sekarang. Jika aku pergi ke gaya di sini, aku juga bisa mengubah warna teks. Jadi, misalnya aku ingin ini jadi merah, dan aku bisa masuk ke tipografi dan mengubah keluarga font serta ukuran font. Dengan menarik batang ini di sini, aku bisa mengubah ketebalan teks, mengubahnya, dan banyak opsi lain di sini. Kembali lagi, aku juga bisa menambahkan stroke teks jika aku mau, serta bayangan teks. Dan aku bisa mengubah mode blending ke salah satu opsi di sini. Beralih ke pengaturan lanjutan, aku bisa membuat margin atau beberapa padding, dan scroll ke bawah, aku juga bisa menambahkan beberapa efek gerakan. Jadi sekarang ini pada default, tapi aku juga bisa membuatnya memudar ke kiri seperti ini. Dan kapanpun aku selesai mengedit sesuatu, aku akan klik tombol update di sini. Dan misalnya aku ingin mengganti gambar ini di sini. Itu sebenarnya akan menjadi gambar latar belakang. Jadi jika aku mau, aku tinggal pilih gambar di sini. Dan aku tarik gambarku yang aku punya. Lalu klik select. Dan sekarang seperti yang kalian lihat, gambar telah berubah. Juga jika kalian ingin menambahkan apapun ke halamanmu, tinggal klik tombol ini di sini. Dan ini akan membawamu kembali ke halaman elemen di mana kamu bisa menambahkan apa saja dari judul, gambar, teks, video, dan banyak opsi lainnya yang bisa kamu cek. Jika kalian ingin menghapus bagian, jadi misalnya kita ingin menghapus bagian ini di sini. Kita tinggal klik pada 6 titik di sini dan ini akan membawaku ke bagian di mana aku bisa klik kanan dan klik delete. Aku juga bisa menduplikasikan bagian dengan klik kanan dan memilih duplicate. Dan jika aku ingin menambahkan bagian baru, aku tinggal klik tombol plus di sini dan ini akan menambahkan bagian baru di atas. Aku bisa kembali ke ini di sini dan misalnya aku ingin menambahkan gambar lain. Jadi aku tarik itu ke layar. Dari sini aku bisa mengunggah gambar. Jadi misalnya aku ingin mengunggah ini di sini. Aku klik select dan bam! Sekarang aku bisa masuk ke gaya dan pengaturan lanjutan dan mengubah beberapa pengaturan agar terlihat lebih baik. Jika kalian mau, kalian juga bisa memilih alat navigator dan meletakkannya di sebelah kanan. Dan seperti yang kalian lihat, bagian ini di sini sudah dibuat untuk kita. Ini adalah layanan. Jadi disinilah kalian bisa menuliskan layanan yang kalian berikan. Lalu di bawah sini, mereka punya testimonial dan bagian tentang aku, beberapa pencapaian dan penghargaan. Dan kemudian seseorang dari tim kalian. Satu-satunya hal yang mungkin kurang dari halaman ini adalah formulir kontak. Jadi untuk itu kita bisa membuat bagian baru. Dan untuk itu aku bisa memilih strukturnya. Jadi untuk contoh ini, aku akan pilih yang ini dan kemudian di dalamnya aku bisa mencari widget WP Forms dan tarik itu ke tanda plus. Dan disinilah aku bisa meletakkan formulirku agar mereka bisa menghubungiku kapan saja. Kamu juga bisa menghubungkan tombol-tombol ini di bagian atas ke profil Upwork atau Fiverrmu. Itu semua tergantung bagaimana kalian ingin melakukannya sebagai freelancer. Tapi misalnya untuk contoh ini, kalian ingin membuat formulir. Jadi aku akan klik pada formulir baru di sini dan itu akan membawaku ke pengaturan WP Form. Jadi silakan beri nama formulir di sini. Kita akan sebut Personal Portfolio Contact Form dan kita akan klik pada Simple Contact Form di sini. Dan sekarang inilah gaya tampilan formulirnya. Dan sesuatu yang bisa kalian lakukan untuk membuatnya sedikit lebih profesional adalah pergi ke format di sini, pergi ke Simple, lalu ke Advanced di sini dan klik Hide Label. Lalu untuk placeholder nama, cukup ketikkan namamu. Dan untuk email kita akan melakukan hal yang sama dan pergi ke Advanced. Turun dan klik Hide Label. Dan untuk placeholder, kita ketikkan emailmu. Lalu untuk bagian komentar atau pesan, kita akan pergi ke Advanced di sini. Klik Hide Label dan untuk placeholder, kita bisa ketikkan pesanmu. Kita bisa pergi ke Add Fields di sini dan menambahkan salah satu dari field standar ini jika kita mau. Jadi misalnya, kita bisa menambahkan teks satu baris di sini. Tarik ini di atas komentar atau pesan. Klik itu, pergi ke Advanced, turun, dan klik Hide Label. Dan untuk placeholder, kita ketikkan subject. Lalu dari sini, kita bisa pergi ke pengaturan di sini. Dan kita bisa mengubah nama teks tombol submit. Tapi selain itu, kita sudah selesai di sini. Jadi kita akan klik save, lalu keluar dari WP Forms. Dan seperti yang kalian lihat, sekarang itu telah ditambahkan ke halaman ini. Dari sini, aku bisa pergi ke Advanced. Dan aku bisa memindahkannya sedikit. Dan jika aku mau, aku bisa pergi ke kolom juga. Dan aku bisa pergi ke gaya dan menambahkan jenis latar belakang, border, atau mengubah tipografi. Dan ya, kalian selalu bisa pergi ke pengaturan web formsmu dan mengubah email yang menerima semua informasi ini di sini. Hal terakhir yang ingin kita lakukan adalah mengoptimalkannya untuk mobile. Jadi, klik tombol ini di sini, mode responsif, dan kemudian kita pilih mobile portrait. Lalu kita pastikan semuanya terlihat bagus di tampilan mobile karena banyak lalu lintasmu akan datang dari mobile. Jadi, kalian ingin memastikan bahwa itu dioptimalkan untuk mobile. Jadi, klik teks ini di sini. Jelas, ini sedikit terlalu besar. Jadi, aku pergi ke tipografi dan mengubah ukurannya sedikit. Kalian bisa scroll ke bawah dan melihat apa lagi yang perlu diubah. Tapi ini terlihat cukup jelas bagiku. Jadi, aku klik update di sini. Lalu, kita bisa keluar dari mode responsif ini. Sekarang, aku akan menunjukkan caranya menyesuaikan menu ini di sini yang bertuliskan Home, Work, Testimonials, Contacts, dan tombol ini di sini yang bertuliskan Let's Talk.
Jadi aku keluar, aku tinggal klik tombol ini di sini dan klik exit. Dari sini aku pergi ke halaman-halamanku dan seperti yang kalian lihat sudah ada beberapa halaman yang dibuat seperti halaman kontak, halaman beranda, halaman kebijakan privasi, testimonial, dan work. Ini dihasilkan secara otomatis oleh template starter dan jika aku mau, aku bisa klik edit with Elementor untuk masing-masing dan mengubahnya menjadi seperti apa yang aku inginkan. Di sana aku bisa pergi ke appearance di sini dan klik pada menus. Dan sekarang ini akan membawaku ke struktur menu di mana aku bisa menambahkan halaman-halaman yang aku miliki. Dan jika ada halaman baru yang ingin kalian tambahkan dan tidak ada di sini, tentunya kalian hanya perlu kembali ke halaman, klik add new, dan itu akan membawaku ke editor blog WordPress. Jadi aku akan beri nama halaman ini test page. Dari sana aku klik publish dan lalu aku kembali ke WordPress, pergi ke appearance, menus, dan seperti yang kalian lihat, test page sekarang ada di sana. Jadi aku klik itu dan tambahkan ke menu. Sekarang seperti yang kalian lihat, test page ada di sana dan aku bisa klik dan drag ini kemanapun aku mau. Jadi misalnya aku ingin ini di urutan pertama. Dan sekarang jika aku kembali ke websitenya, kalian bisa melihat bahwa halaman tes sudah tersedia. Jadi ya ini tidak akan menjadi tutorial lengkap tentang cara membuat website. Kalau tidak, video ini akan terlalu panjang. Tapi seperti yang kalian lihat, ini akan sangat mudah digunakan. Ini hanya drag and drop dan aku merekomendasikan bermain-main dengan itu untuk menyesuaikan sesuai keinginan Anda. Dan ya, dengan tutorial langkah demi langkah ini, kalian seharusnya bisa membuat website portofolio pribadi dalam beberapa jam. Bagaimanapun itu saja untuk video hari ini. Dan lagi, kami akan meninggalkan link di bawah untuk kalian cek. Dan pastikan untuk menggunakan kode kupon Charlie Cheng untuk diskon yang lebih besar untuk paketmu. Kalian bisa mendapatkan hosting web selama setahun penuh hanya dengan $30. Dan jika kalian mau, kalian bisa cek semua video lainnya di channel ini yang akan mengajarkan kalian cara membuat website. Jika kalian menikmati video ini dan mendapatkan nilai darinya, pastikan untuk meninggalkan like dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Di channel ini, kami banyak membuat tutorial dan panduan yang didedikasikan untuk membantu pengusaha baru memulai bisnis mereka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.